Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang judul peradilan anak. Yang pertama, penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Dalam artian contohnya, penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau belum paham tentang mekanismenya bagaimana. Nah, kemudian kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bila mana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik hukum, mendapatkan perlakuan istimewa, dan ada juga yang menganggap anak tidak dihukum, padahal sejauh itu hanya saja proses penanganan diatur secara khusus. Contohnya ketika melakukan persidangan, yang pertama itu hakim dan beserta jajarannya itu tidak memakai toga, kemudian si anak didampingi oleh orang tua, baik kuasa hukumnya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum, tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, yakni yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, kemudian kembali ke poin sistem peradilan pidana anak. Nah, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap bimbingan. Kemudian pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan anak, dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak, yakni penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Penyidik adalah penyidik anak, kemudian penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak, pembimbing kemasyarakatan adalah fungsionalnya penegakan hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Pekerja sosial adalah seorang yang bekerja pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial. Kemudian proses masuk ke proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan setelah tindak melakukan pemeriksaan terhadap anak korban. Penyidik wajib
meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya, terhadap anak yang dilakukan sebagai anak berkonflik hukum atau ABH, pada tingkat penyidikan penuntutan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. Di luar proses peradilan pidana terhadap proses tersebut, syarat-syarat yang pertama itu diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Nah, kemudian bukan pengulangan tindak pidana. Kemudian masuk kepada proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal. Namun ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hakim wajib memerintahkan orang tua wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya seperti yang dijelaskan di awal yang tadi. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan uraian tadi terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum sangatlah berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.